Selamat datang di Kontra Narasi, channel yang didedikasikan untuk melawan narasi-narasi sesat. Teman-teman, ada video menarik dari seorang profesor. Entah profesor abal-abal atau beneran, tapi dia jadi narasumber salah satu stasiun TV. Yang anehnya narasinya sama dengan Roy Suryo CS. Saya akan perlihatkan nanti dan kita kupas bersama. Profesor itu bernama Musakir, katanya pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tapi ketika mendengar pernyataannya, jujur saya jadi meragukan kepakaran profesor ini. Profesor ini menuntut UGM dan Polri memberikan bukti bahwa ijazah Jokowi asli. Padahal Rektor UGM sudah memberikan pernyataan resmi. Terkait data-data pribadi alumni juga sudah ditegaskan tidak bisa dipublis UGM. Karena itu privasi seseorang. Tapi ketika polisi yang meminta UGM wajib menyerahkan. Karena ini demi sebuah proses hukum. Jadi kepada publik, UGM hanya bisa memberikan kepastian bahwa Jokowi benar alumni dan ijazahnya sah dari UGM. Terkait polisi juga, jelas tidak ada kewajiban polisi menunjukkan barang buktinya kepada publik. Karena yang meminta bukti itu tidak punya legal standing. Sesederhana itu, masa seorang profesor tidak paham? Kita lihat bersama videonya. Bahasnya sudah bergabung bersama kami, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Musakir. Prof. Musakir, selamat sore. Selamat sore. Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi. Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu. Atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi, yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, sini ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini kemarin itu. Dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Oke, Prof. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga. Ini benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya terlapor juga sama juga begitu. Ini benar atau tidak? Malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu aslinya atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana?
Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau Ya, hari tapi ini ya itu dokumen hak pribadi elektronik tentu seseorang. saja sudah UGM dimasukkan juga secara tidak punya hak sistematik untuk begitu. mengumbar ke Mestinya harus publik. ada. Ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam Itu yang konteks karena sudah Jokowi ditekankan adalah UGM di menjabat saat sebagai presiden gitu. Jadi Rektor tidak boleh. UGM Kalau tadi memberikan dikatakan konferensi bahwa pers atau seolah-olah dia, oh pernyataan. ini rahasia pribadi, bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah Ijazah menjabat itu publik, dokumen privat. maka dokumen Aduh, publiknya gimana ini, tetap Prof? itu menjadi milik publik. Milik Artinya publik milik berhak pribadi, untuk tahu milik dan publik mengetahui gitu. dokumen aslinya itu seperti apa. Begitu. Oke, jadi Walaupun bagaimana fotokopi itu milik pembuktian pribadi, dari karena ada keaslian data-data ijazah pribadi ini di jika dalam tadi sebuah Prof ijazah katakan itu. kedua instansi ini sama-sama tidak menunjukkan baik Sehingga ketika mau legalisir, bukti dilegalisir kan fotokopi ataupun kewajiban alumni itu dokumen harus yang membawa otentik lah, ijazah Prof. asli. Kemudian pihak kampus melegalisir Ya, saya kira kita atas sudah dasar pada saat yang ijazah hampir asli itu. bersamaan kita ada samplingnya, sampling kasus yang ada di Universitas Indonesia. Ini sampling aja, contoh perbandingan aja. Ketika ada seorang kandidat lulus doktor diragukan, ya, pada saat itu diragukan kelulusannya, proses pembentukannya, proses pengujiannya dan seterusnya itu, maka itu diselesaikan dengan cara akademik. Ya, saya kira bagus sekali itu. Apa cara akademik itu? Akhirnya dibentuk oleh tim namanya ya Dewan Profesor lah gitu untuk melakukan pengujian terhadap proses pendidikan yang bersangkutan sampai memperoleh gelar doktor. Ya. Dan akhirnya benar diproses dan seterusnya oleh Dewan Doktor tadi dan hasilnya menyatakan diragukan dan seterusnya. Maka muncullah surat-surat yang isinya adalah peringatan kepada pembimbingnya dan seterusnya kalau tidak salah seperti itu gambarannya. Ya. Jadi ini menurut pendapat saya dari pihak UGM juga sama. Ini levelnya sudah rektor dan dekanat ya. Kalau sudah levelnya rektor dan dekanat semestinya kasusnya kan Dewan beda. Guru Besar Itu karena itu kasus masih ada Bahlil yang keraguan mau tadi disinggung. saya ingin Konteksnya sampaikan beda, tidak ini masalah sama itu dengan masuk kasus Jokowi. ranah pidana di kepolisian. Dan di kasus Jokowi Mestinya kan Dewan UGM Guru sudah Besar yakin akan turun tangan prosesnya untuk melakukan diyakini sejak awal masuk pemeriksaan kuliah hingga namanya selesai adalah identifikasi skripsi, atau KKN, dan verifikasi sebagainya. terhadap pernyataan rektor tadi. Benar atau tidak benar? Ya prinsipnya itu ya. Benar atau tidak benar dengan alat bukti yang ilmiah dalam satu konteks ini. Ya, istilah bahasa yang sekarang dikenal dengan scientific investigation. Jadi semuanya harus dibuktikan secara ilmiah. Oke. Jadi kalau itu Seperti hasilnya kasus misalnya Bahlil kan saja memang proses-proses itu hasilnya ada proses, dinyatakan bahasanya tidak benar begitu. melakukan Berarti ini penelitian yang kesimpulan tidak sesuai akademis aturan. yang nanti akan diuji kembali kepada Dewan Rektor. Maka tim ini harus independen dan itu diuji oleh Dewan Rektor. Kalau itu Dewan Rektor menyatakan bahwa itu benar, berarti ya clear, semuanya proses clear. Tapi Yang sudah sebaliknya, clear, kalau yang belum clear Dewan ini Roy Suryo Rektor CS tadi, dan profesor tim sendiri. independen sebagai tim independen tadi berdasarkan UGM sudah kajian menyatakan ilmiahnya, sah. ternyata itu Semua tidak data-datanya benar lengkap. pernyataan itu, Kemudian berarti ada diuji lab Forma Mabes konsekuensinya. Polri sudah Pertama adalah kepada ditegaskan rektor yang membuat identik. pernyataan, Artinya yang kan tadi sama dikatakan dengan bahwa pernyataannya bahwa ijazah-ijazah yang lain. lulus benar lulusan dari UGM dan seterusnya, berarti kalau pernyataan itu tidak benar, berarti pernyataan itu harus dinyatakan tidak benar. Oke, baik. Kalau pernyataan itu tidak benar, berarti produk yang dihasilkan ijazahnya juga tidak benar. Baik. Yang bisa menguji pertama konten verifikasi benar dan tidak benar itu ya pertama dan yang paling utama adalah Dewan. Kalau di UGM saya kurang tahu persis, yang pada umumnya tadi kalau membandingkan dengan UI itu Dewan Guru Besar. Gitu Oke, ya. baik. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Saya juga akan tampilkan video kocak dari Ahmad Kosinudin, pengacara Roy Suryo CS, yang narasinya mirip sama profesor tadi. Yuk kita simak bersama.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami memberikan statement terkait respon atas video tersebut, ada baiknya ya kita coba lihat respon publik terhadap 2 video yang diunggah di kanal YouTube resmi UGM itu seperti apa. Tadi saya sudah lihat hingga hari ini 3 hari yang lalu diunggah untuk UGM menjawab ijazah Joko Widodo itu ada 335.000 ditonton, ada 6,6 ribu like dan 19.000 komentar. Yang menarik adalah komentar teratas itu ada statement begini, terima kasih UGM, makin yakin kalau memang palsu. Kemudian yang kedua ada pernyataan Rektor UGM terkait ijazah Joko Widodo sudah 147.000 ditonton 3 hari yang lalu juga, ada 2,3 ribu like dan 6,1 ribu komentar. Yang menarik ada statementnya adalah cuma narasi, buktikan dong atau gugat saja RRT kalau berani. Dan kalau kita telusuri, mayoritas komentarnya itu negatif ya. Bisa dikatakan 80-90%. Dan kami ingin mengutip statement dari Prof. Ening dalam video tersebut yang dijadikan rujukan dalam pernyataan resmi dari Prof. Ova. Jadi ketika ditanya apa sih yang paling simpel ya untuk membuktikan seorang itu lulus dari sebuah kampus, yang bersangkutan menunjukkan ijazahnya. Itu tegas. Ini mirip dengan dan hari ini justru yang menjadi soal itu adalah ketika Saudara Joko Widodo tidak menunjukkan bukti itu kepada publik, karena sekarang domainnya sudah menjadi domain publik. Kalau dikatakan bahwa yang punya wewenang hanyalah pengadilan, sebenarnya ini juga tidak konsisten, karena sebelumnya Saudara Joko Widodo sempat memberikan atau menunjukkan ijazah tersebut kepada sejumlah media, ada 11 kalau tidak salah di Solo, yang sebenarnya tidak ada kepentingan media untuk bertanya itu. Justru ketika ada yang bertandang langsung dan resmi, ada surat juga ke UGM termasuk ke Solo, justru itu tidak ditunjukkan. Jadi data apa yang seperti yang Anda inginkan diperlihatkan? Ada berkas skripsinya atau seperti apa sebenarnya? Sesuai janji yang pernah disampaikan oleh UGM bahwa UGM memiliki data setidaknya 32 atau 34 bukti yang itu mengkonfirmasi bahwa benar Saudara Joko Widodo pernah menempuh pendidikan di UGM, dan kemudian dalam statementnya dikatakan dia telah diberikan tanda kelulusan sesuai dengan ketentuan. Nah, persoalannya kan ketika Rismon Sianipar dan kawan-kawan datang ke UGM itu tidak ditunjukkan, dan kemudian ketika ditunjukkan satu dokumen yang ada masalah di sana, misalkan skripsi yang tidak ada lembar pengasahan, kemudian di dalam podcast itu didalilkan bahwa itu hanya masalah teknis begitu. Nah, dalil-dalil seperti ini kan kemudian membuat masyarakat itu makin ragu, apa benar kampus kelas UGM bisa luput hal-hal yang sifatnya teknis, tapi ini penting sekali. Kenapa? Karena tanpa lembar pengesahan tentu sebuah skripsi itu tidak bisa dikatakan sebuah skripsi yang sah. Dan kalau seseorang tidak bisa menghasilkan skripsi yang sah, mana mungkin dia bisa diwisuda. Dan tambahan yang menariknya, kenapa ini disampaikan setelah dokumen-dokumen itu dikatakan bahwa UGM disita oleh polisi, dan itu kan bisa menjadi dalil lagi bagi UGM lah, hari ini kami tidak mungkin bisa menunjukkan karena itu sudah disita oleh polisi. Dan hal seperti ini sebenarnya kan hanyalah repetisi narasi dan kemudian repetisi apologi dari satu kampus yang harusnya tidak demikian, dan ini tidak lepas dari latar beberapa hari sebelumnya itu klien kami, ini RRT Roy, ya, kemudian Rismon dan Diva itu menerbitkan buku Jokowi White Paper, dan di dalamnya justru memuat berbagai data-data yang kemudian menguatkan kesimpulan bahwa ijazah ini bermasalah. Oke, Bung Fai, bagaimana respon Anda, tanggapan Anda terkait dengan komentar dari Bung Kozinudin? Ya, jadi sebenarnya kan soal ijazah sendiri pernah ditunjukkan ya oleh Pak Jokowi, baik kepada para wartawan, waktu di Polda juga pertama kali membuat LP ditunjukkan, tapi dibawa lagi, lalu kemarin disita, waktu di Bareskrim juga pernah diambil untuk lapor. Jadi sudah berkali-kali juga ditunjukkan, bahkan waktu di Bareskrim kan ada juga fotonya itu pada saat Ali Ipar menyerahkannya. Jadi barang itu tentunya ada, dan selama ini pun juga, ini kan kalau tadi kan mengomentari komentar dari Ibu Rektor bahwa setelah ijazah diberikan bukan tanggung jawab kami. Betul, ya memang tanggung jawab pemegang, dan hampir setiap pilkada berkali-kali itu ijazahnya juga dilegalisir. Artinya waktu melegalisir, salah satu kewajiban legalisir adalah kan ijazah asli dibawa. Ya. Itu pun jelas. Jadi sejak pilkada Solo di 2005, 2010 ditunjukkan dapat legalisir, masuk yang Jakarta. Jadi ya memang selama ini ada. Cuma memang tidak kita tunjukkan, karena kembali lagi ya, kita belajar dari presiden waktu UGM pertama kali launching dengan mengeluarkan fotokopi dengan niat baik, ingin mengklarifikasi keberadaan sertifikat, ijazah ya. Yang ada kan dari kubunya TPUA menyerang, ya, mempersoalkan sebenarnya persoalan yang remeh-temeh lah.
nama Sumitro atau Sumitro gitu ya, foto, tapi kan kembali lagi. Jadi sebenarnya sudah ditunjukkan, tapi kemudian masih ada nada-nada penyerangan itulah yang kemudian Itu yang membuat kita kalau dibuka lagi, muncul isu baru lagi tidak pernah selesai, dan kasihan publik gitu ya. Jadi nah sehingga untuk itu, dan satu lagi sebenarnya, kalaupun ditunjukkan secara fisik, pertanyaannya kalau memang topiknya adalah menguji keaslian, kan kasat mata tidak mungkin bisa menilai. Ya, kembali lagi harus apa? Karena ini analog dibawa ke lapor. Lapor pun sudah menguji dan sudah menyatakan identik. Jadi sebenarnya soal ijazah sudah clear gitu ya. Sebenarnya kan kalau soal keaslian ijazah sih sudah selesai ya dalam kacamata kami. Pertama ya Pak Jokowi sendiri yang memegang selama ini dan meyakini betul, beliau yang tahu betul tentang dari mana dia memperoleh ijazah ini dan selama ini beliau simpan kan gitu. Lalu kedua, institusi sudah menegaskan berkali-kali ya, ini Bu Ova kedua kali, bahkan yang sekarang ini tambahannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi anomali kalau dari Bang Ahmad ya sudah terjawab. Misalnya soal kenapa ada Sumitro dan Sumitro, ternyata ada 2 SKP Dikbud waktu diangkat beliau sebagai dekan termasuk sebagai guru besar, dan di situ memang ada perbedaan ejaan. Ya, so dan soe gitu. Terus soal Pak Kaspujo sudah terjawab juga, beliau betul-betul berbimbing akademik, dan itu ada di semua dokumen administrasi perkuliahan Pak Jokowi. KRS itu ya, itu kan selalu pembimbing harus tekan, itu ada semua. Jadi ini sebenarnya sudah terjawab. Cuma memang sekarang begini Mbak, yang perlu kita agak bedakan adalah sebenarnya hari ini perkara yang di depan mata itu bukan perkara pemalsuan, tapi perkara fitnah pencemaran nama baik. Nah, di mana ya mau tidak mau tentunya dari kubu teman-teman TPU harus melakukan pembelaan. Dan salah satu pembelaan yang paling baik adalah kembali lagi mempersoalkan bahwa seolah-olah dokumen ini palsu ya, karena pada saat asli maka seolah-olah unsur fitnah itu menjadi terpenuhi, tapi kalau tetap dianggap palsu maka unsur itu akan terbantahkan. Jadi ya saya rasa wajar saja ya ini terus dipersoalkan, ini dianggap sebagai anomali, tapi kembali lagi nanti paling menarik di persidangan, semua dibuka ya. Kami memiliki sejumlah bukti yang menyatakan ini asli. Teman-teman TPU juga memiliki mungkin bukti-bukti yang dianggap ini menjadi seolah-olah palsu. Nanti silakan hakim yang akan memutuskan dari 2 bukti-bukti yang ada. Termasuk masyarakat juga bisa mengikuti. Bagi saya, Kosinudin ini merasa sudah terpojok. Mereka sudah kehabisan amunisi, jadi tinggal memakai komentar di YouTube untuk melawan. Padahal komentar itu dari kubu mereka sendiri. Karena yang pasti tidak mungkin pendukung Jokowi yang berkomentar begitu. Atau saya curiga jangan-jangan mainan buzzer kubu Roy Suryo yang menyerang UGM. Karena yang merasa terpojok dengan keterangan UGM hanya kubu mereka. Saya setuju dengan pengacara Jokowi, Kosinudin sebaiknya jangan terlalu banyak keluar-keluar di media. Tunggu saja di pengadilan dan buktikan kalau kalian benar. Tapi saya yakin 100% kalian akan dipermalukan. Karena kesaksian kunci itu tetap ada di pihak UGM. Kalau UGM sudah nyatakan Jokowi alumninya dan ijazahnya sah, maka di pengadilan juga mereka akan nyatakan hal yang sama. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat melawan narasi-narasi sesat. Terima kasih. Salam kontra narasi.